Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Triweni Siregar dari kelas KPIB semester 7 dengan NIM 0101182078 akan berceramah singkat dengan judul Merajut Ukhuwah Memperkuat Akidah. Dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Praktek Retorika Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Hakim dan hadirin sekalian, serta teman-teman sejawat seperjuangan. Ukhuwah merupakan anugerah serta nikmat yang agung dan mahal dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Sebagaimana ulama tafsir berkata tentang firman Allah dalam ayat tersebut, di dalamnya terdapat isyarat bahwa tumbuhnya ukhuwah atau persaudaraan dan mahabbah atau kecintaan antara kaum mukmin adalah semata-mata karena keutamaan dari Allah, yakni karena keimanan dan akidahnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang menjalin persaudaraan karenaku, maka pada hari ini aku akan menaunginya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naunganku. Hadis riwayat Muslim. Untuk merealisasikan perintah Allah dalam memperbaiki hubungan persaudaraan, Rasulullah memberikan tips kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Hadirin, perhatikanlah, seluruh sikap dan akhlak mulia dalam Islam selalu diikatkan dengan keberadaan Allah sebagai muslim yang merupakan ikatan akidah. Bahwa Islam menjadikan ikatan ukhuwah ataupun persaudaraan dalam akidah menjadi ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan persaudaraan keluarga. Islam menggugurkan ikatan persaudaraan keluarga saat akidah dan keimanan telah berganti dengan akidah yang kufur kepada Allah. Dan inilah alasan mengapa Allah memutuskan hubungan persaudaraan keluarga jika ada keluarga yang berpindah agama dan memiliki keyakinan kepada selain Allah. Na'udzubillah. Bapak tidak lagi dianggap sebagai bapak jika telah murtad. Anak pun tidak lagi berstatus sebagai anak jika telah murtad dari Islam. Bahkan suami istri wajib bercerai
bersama dengan perpisahan dan perbedaan dasar-dasar keimanan. Begitu juga hukum waris sudah tidak berlaku lagi karena ada pihak yang berpindah akidah. Dan masih banyak hukum ataupun aturan Islam yang berlaku pada keluarga menjadi berubah apabila salah seorang anggotanya murtad ataupun pindah agama. Jadi untuk membangun ukhuwah bukan dengan mengorbankan akidah, tapi justru akidah menjadi nilai persamaan yang mengikat persaudaraan. Hadirin rahimakumullah, jalinan ukhuwah antara sesama muslim sangat berperan dalam membangun persatuan umat Islam. Rasulullah telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini saat beliau tiba di kota Madinah pada waktu hijrah. Hal pertama yang beliau lakukan adalah mempersaudarakan sesama mukmin dari kalangan muhajirin dan kalangan ansor. Peristiwa ini seakan memberi isyarat kepada kaum muslimin bahwa membangun ukhuwah Islamiyah menjadi syarat utama dalam membangun masyarakat Islami. Kehidupan kaum muslimin akan sangat indah jika telah terwujud semangat membangun ukhuwah dan mendahulukan kepentingan saudaranya di atas diri sendiri. Semua aktivitas kebaikan akan dilakukan tanpa pamrih duniawi. Mereka akan membangun persaudaraan atas dasar semangat akidah Islam dan iman kepada Allah semata dengan mengabaikan hubungan darah, kebangsaan, dan sejenisnya. Sungguh sangat indah bila dalam masyarakat muslim sikap-sikap sombong, hasad, benci telah memudar dari hati mereka dan digantikan dengan sikap saling mencintai, menyayangi sesama mereka serta menyukai apa yang disukai oleh orang lain dengan alasan karena kesamaan akidah dan keimanan kepada Allah. Hadirin, pentingnya menjalin tali ukhuwah sering disuarakan oleh banyak pihak di kalangan kaum muslimin. Namun di antara mereka sering menyuarakan ukhuwah dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang motivasinya karena keduniaan demi mengumpulkan keuntungan materi, mendapatkan jabatan dan sebagainya. Padahal membangun ukhuwah dalam Islam akan gagal jika tidak berangkat dari motivasi akidah. Bangunan persaudaraan akan rapuh jika landasan yang dipakai bukan dari semangat iman karena Allah. Bahkan ukhuwah sejati mustahil terwujud jika tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena hati manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Allah berfirman, yang artinya seandainya engkau belanjakan apa yang ada di bumi semuanya, tidaklah bisa engkau persatukan antara hati manusia. Tetapi Allah lah yang mempersatukan hati mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat di atas mengingatkan kepada kita terhadap sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Suatu kisah yang memperseterukan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khadraj di daerah Yastrib ataupun Madinah. Perseteruan antara kedua suku tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan telah banyak memakan korban jiwa serta harta. Kemudian datanglah dinul Islam dan masuklah cahaya Islam ke dalam hati orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian terwujudlah ikatan persaudaraan dan persatuan di bawah naungan panji Islam sekaligus menghapus semangat jahiliyah serta permusuhan di antara mereka. Dalam menafsirkan ayat di atas, Syekh As-Sa'ad mengatakan, maka mereka pun berkumpul dan bersatu serta bertambah kekuatan mereka dengan asbab bergabungnya mereka. Dan hal ini tidaklah terjadi karena usaha salah seorang di antara mereka dan tidak pula oleh suatu kekuatan selain kekuatan dari Allah. Saat ukhuwah dibangun dengan motivasi duniawi, maka aturan syar'i pun kurang diperhatikan lagi. Ketika itu, hubungan yang dibangun hanya sebatas
karena kepentingan dunia sesaat dan akan hilang ketika kepentingan tersebut telah tercapai atau gagal tercapai. Sehingga ukhuwah pun akan menjadi buyar. Persaudaraan bisa berubah 180 derajat menjadi permusuhan hanya karena merasa dirugikan oleh teman seperjuangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama ini dunia tak pernah bisa menyatukan hati manusia. Bahkan dunia cenderung memecah belahkan kesatuan hati mereka. Hal ini terjadi lantaran setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengeruk dunia sebanyak-banyaknya. Lihatlah persaudaraan yang dibangun karena kepentingan bisnis. Perdagangan semata niscaya akan berakhir dengan persaingan pasar. Persaudaraan yang dibangun karena nasionalisme, suku dan bangsa juga akan tercerai-berai karena perebutan jabatan dan kekuasaan, sehingga akan terjadi sikap saling menjatuhkan dan berakhir dengan pertikaian. Syekh Sayyid Sabiq dalam buku An-Nasirul Quwwah fil Islam mengkategorikan kehidupan muslimin dalam satu kesatuan, jamaah, yang dibangun di atas nilai akidah dan kesadaran ukhuwah Islamiyah. Karena mencari ridha Allah menjadi salah satu dari 5 elemen penting untuk mewujudkan kekuatan kaum muslimin. Menurut beliau, jika kaum muslimin gagal dalam membangun unsur-unsur penting tersebut, maka kaum muslimin tak akan maju dan menang, bahkan sebaliknya, berakibat fatal pada agama dan diri mereka sendiri. Karena itu, setiap muslim harus berusaha mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga nilai-nilai akidah mereka dengan tercapainya kebersamaan umat dan kecintaan Allah kepada mereka. Rasulullah menceritakan bahwa ukhuwah yang berlandaskan cinta dan benci karena Allah tanpa pamrih duniawi apapun akan menjadi sebab munculnya kecintaan Allah bagi kaum muslimin. Masya Allah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, ada seorang lelaki mengunjungi kawannya di kampung lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengintai perjalanan laki-laki tersebut. Malaikat itu mendatanginya lalu berkata, "Kemana engkau akan pergi?" Ia pun menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Sang malaikat bertanya, "Apakah ada tanggungan yang mesti engkau bayarkan kepadanya?" Ia menjawab, "Tidak. Saya mengunjungi tiada lain hanya karena aku mencintainya karena Allah." Sang malaikat kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah ingin mengabarkan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang itu karena Allah." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam merajut ukhuwah Islamiyah dalam bingkai kecintaan kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohonlah saya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.